kawasan pusat bisnis Kabupaten Maros. Inilah Bicara di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa di dimanapun Anda. Jumpa bersama saya, Fani Mulyani dalam program Bicara edisi Rabu 14 Juli 2020. Saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang terjadi di Kabupaten Maros. Bersama saya, berikut informasi selengkap. Inilah Bicara di TV. Desa Wisata Indonesia (ADI) yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Indonesia tahun 2020. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, Ferdiansyah, optimis 3 desa yang mengikuti lomba, yakni Desa Raman-Ramang, Desa Semanggi, dan Desa Kuricadi dapat meraih penghargaan dalam anugerah tersebut. Kementerian Pariwisata terus bergerak untuk membangkitkan industri pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Apalagi saat ini keberadaan desa wisata tengah tumbuh menggeliat di Indonesia. Anugerah ini dilakukan untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di desa. Pengembangan desa wisata menitik beratkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada 3 aspek, yaitu berkelanjutan, sosial dan lingkungan, serta aspek ekonomi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, Ferdiansyah, yang ditemui di ruang kerja Rabu 14 Juli 2021 mengungkapkan pihaknya optimis dapat meraih penghargaan dalam anugerah tersebut. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros sangat mendorong kegiatan-kegiatan desa wisata yang menjadi program unggulan pemerintah Kabupaten Maros di sektor pariwisata. Alhamdulillah sudah 20 desa wisata yang kami rintis, dan yang menjadi unggulan itu adalah Desa Wisata Ramang-Ramang yang kemarin dikunjungi oleh Bapak Menteri Mas Menteri Sandiaga Uno bersama dengan para pejabat eselon 1 Kemenpar. Mudah-mudahan insya Allah Desa Wisata Ramang-Ramang ini bisa mendapatkan juara atau nominasi pada Desa Wisata Award tahun 2021 ini. Besar harapan kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, semoga destinasi desa wisata yang ada di Kabupaten Maros ini sejumlah 20 bisa memberikan harapan baru, semangat baru kepada para pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Maros dan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi bukan cuma Bantimurung, Ramang-Ramang dan yang lain. Alhamdulillah Maros ini sudah punya 20 destinasi wisata, desa wisata yang ada di 14 kecamatan. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros tengah melakukan pendampingan penginputan data desa wisata kepada perwakilan tiap kelompok desa wisata yang menjadi persyaratan dalam anugerah tersebut. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, Yusriadi Arif, berharap melalui penganugerahan Desa Wisata Indonesia 2021, industri pariwisata di Kabupaten Maros, khususnya yang ada di desa, dapat tumbuh dan bangkit di tengah pandemi. Jadi hari ini kami lagi mengkoordinir pendaftaran desa wisata yang ada di Kabupaten Maros dalam rangka mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan ini memang merupakan inisiasi Kementerian Pariwisata dalam rangka bagaimana mensupport atau mendukung upaya pengembangan wisata pedesaan di seluruh Indonesia. Jadi di ajang ini ada beberapa kategori penilaian, salah satunya itu adalah kategori daya tarik wisata, kemudian toilet, CHSE, kemudian souvenir, dan lain sebagainya. Jadi setiap desa wisata itu bisa menominasikan beberapa kategori, tapi kalau kami di Maros kami sudah membentuk 20 desa wisata. Inilah yang kita dorong untuk
didaftarkan untuk mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata tahun 2021. Beberapa desa yang kami prioritaskan sebenarnya karena desa-desa ini sudah kategori berkembang. Salah satunya itu adalah Desa Wisata Ramang-Ramang yang ada di Desa Salendrang, kemudian ada Desa Wisata Nisombalia yang memiliki pantai Kuri namanya. Kemudian termasuk Desa Wisata Samangki yang memang telah lama didaftarkan menjadi desa wisata yang ada di Kabupaten Maros. Program pendampingan penginputan data ini disambut baik oleh para pelaku dan kelompok sadar wisata, seperti yang dilakukan dan diungkapkan oleh Kamarudin, pengurus kelompok desa wisata Ramang-Ramang. Jadi kami sebagai pengurus Pordaris Ramang-Ramang, harapan kami yang pertama bagaimana anggota kami atau masyarakat umumnya bisa sejahtera. Itu yang paling saya utamakan. Tim redaksi Bicara di TV. Lembaga Adat Armalawa akhirnya memiliki ketua adat yang Adi Mauraga Petalintah dilantik secara resmi sebagai Majelis Tumaniwun dalam proses adat yang digelar di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros, Rabu 14 Juli 2020. Andi Adi Mauraga, keturunan Lapak Benteng, akhirnya dilantik menjadi Ketua Adat Arung Malawa oleh Majelis Tumanurung dalam proses adat yang berlangsung di Gedung Serbaguna, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada hari Rabu 14 Juli 2021. Andi Adi Mauraga Petalinta merupakan generasi keempat Lapak Benteng. Ia mengungkapkan pelantikan Dewan Adat dan pengurus Arung Malawa ini sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi antar keluarga. Pasalnya, banyak keturunan keluarga Malawa yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Kedepannya, lembaga adat Arung Malawa ini akan menjadi salah satu lembaga yang akan mendukung penuh pemerintah daerah, utamanya dalam pelestarian budaya. Kita berharap bahwa dengan adanya lembaga ini, maka silaturahmi antara keluarga semakin erat. Kemudian silaturahmi antara sesama lembaga adat, sinergi dengan pemerintah. Itu harapan kami ke depan. Ada rencana kegiatannya, Pak? Itu nanti akan bicarakan. Mungkin langkah pertama adalah halal bihalal antara sesama keluarga besar. Nah itu gitu upaya kita bersinergi dengan pemerintah. Dua lembaga adat. Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan Pemangku Adat Arung Malawa, Andi Anwar Hatta, mengungkapkan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari kerukunan keluarga khusus keturunan Lapak Benteng. Terima kasih. Jadi ini adalah pelantikan terah. Jadi terah itu, terah itu jadi berarti keturunan. Jadi keluarga dari Lapak Benteng di Palawa ini. Jadi kan di Malawa itu ada beberapa pemangku adat. Pada masa yang silam itu ada beberapa ya. Kalau terahnya Lapak Benteng di Palawa ini, dia memerintah pada tahun 1918 sampai 1921. Ya. Jadi ini sebenarnya ini terah kerukunan keluarga saya. Keluarga Lapak Benteng di Palawa. Iya. Jadi terah dari luar, dari kan ada beberapa yang memerintah di Malawa itu tidak bikin, kalau mau buat seperti ya buat sendiri seperti ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan, betul memang membawa nama Malawa, tapi kan Malawa ini kan bukan milik semua, apalagi di zaman sekarang demokrasi ini kan. Artinya khusus keturunannya? Iya, khusus keturunannya Lapak Benteng di Palawa ini ya saya bentuk keturunannya. Lapak Benteng sendiri merupakan pemangku adat Arung Malawa yang mulai memimpin pada tahun 1918 sampai dengan 1921. Kini dilanjutkan oleh keturunan keempat. Tim redaksi Bicara di TV.
informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini dalam Bicara News di hari ini. Saya Fani Mulyani bersama tim redaksi Bicara TV pamit undur diri dari hadapan Anda. Tadi selamat kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari kawasan pusat bisnis Kabupaten Maros, inilah Bicara di TV.